Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul harga saham naik 900%, tapi PBV masih 0,8 kali. Hanya 200-an rupiah, laba naik 40%, dan memiliki utang yang rendah. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham kecil yang fenomenal di bursa. Dalam 5 tahun terakhir, harga saham ini sudah naik sebanyak 900% atau 9 kali lipat. Meski harganya sudah terbang, valuasi saham ini masih tergolong rendah dengan PBV 0,8 kali. Ditambah lagi, perusahaan berhasil membukukan kenaikan laba sebanyak 41% dengan komposisi DIR yang hanya 67%. Selain itu, harga sahamnya hanya 200-an rupiah dan sangat terjangkau untuk dibeli. Apakah saham perusahaan ini layak untuk dikoleksi? Mari simak pembahasan di video ini. Karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. PTSN punya aset 153 juta dolar di tahun 2022, sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 173 juta dolar. Berarti aset perusahaan turun 11,56% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 153 juta dolar, PTSN punya aset tetap sebanyak 98,09 juta dolar. Artinya 64,11% aset PTSN berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 0,71%. Selain aset tetap, ada juga persediaan. Dari total aset 153 juta dolar, PTSN punya persediaan sebanyak 11,88 juta dolar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset PTSN. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 18,22%. Kedua, liabilitas. PTSN punya liabilitas 61,47 juta dolar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 83,41 juta dolar. Artinya, hutang perusahaan turun sebanyak 26,30% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 61,47 juta dolar, PTSN punya utang bank sebanyak 21,19 juta dolar. Artinya 34,47% hutang PTSN berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 0,05%. Selain utang bank, ada juga utang usaha pihak ketiga. Dari total liabilitas 61,47 juta dolar, PTSN punya utang usaha pihak ketiga sebanyak 18,64 juta dolar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas PTSN. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 52%. Ketiga, ekuitas. PTSN punya ekuitas 91,6 juta dolar sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 89,77 juta dolar, berarti ekuitas PTSN naik sebanyak 2,04%. Nah, dari total ekuitas 91,6 juta dolar, perusahaan punya modal ditempatkan yang disetor sebanyak 32,32 juta dolar. Artinya, 35,28% ekuitas PTSN berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Keempat, pendapatan. PTSN punya pendapatan 38,07 juta dolar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 31,74 juta dolar. Berarti pendapatan perusahaan naik 19,94% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. PTSN punya biaya pokok penjualan sebanyak 32,32 juta dolar. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 26,56 juta dolar. Berarti biaya pokok naik sebanyak 21,69% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. PTSN mampu menghasilkan laba sebanyak 1,83 juta dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 1,29 juta dolar, berarti laba perusahaan naik sebanyak 41,86% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. PTSN punya ROE 8,04% dengan NPM 4,83%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DIR sebanyak 67,11%.
rasio keuangan perusahaan ini tergolong rendah dengan NPM yang hanya 4%. Tapi perusahaan ini bisa dikatakan baik dari aspek likuiditasnya, di mana memiliki total modal yang lebih besar dari utangnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 10,61 kali dan PBV 0,85 kali. Saham PTSN mempunyai valuasi yang masih menarik khususnya dari aspek PBV karena berada di bawah 1 kali. Meski begitu, PER saham ini sudah tidak bisa dikatakan murah lagi, apalagi penurunan PER berasal dari kenaikan laba sebanyak 41%. Artinya, bisa saja di masa depan, PER-nya naik apabila terjadi penurunan laba. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Meski bukan komponen utama, total aset berkurang karena ada penurunan di utang usaha pihak ketiga. 2. Liabilitas berkurang karena ada penurunan utang usaha pihak ketiga. 3. Meski bukan komponen utama, peningkatan ekuitas berasal dari saldo laba. 4. Laba bisa naik 41% karena pendapatan yang tumbuh lebih besar dibandingkan biaya pokok penjualan. 5. Rasio keuangan perusahaan ini bisa dikatakan biasa saja. 6. Valuasi PBV masih cukup rendah dengan angka di bawah 1 kali. Demikian analisa singkat saham PTSN berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 tahun 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Thank you.